ke salah satu proyek infrastruktur yang ada di Surabaya, yaitu Flyover Waru Juanda. Nggak cuma keren dilihat, tapi ada banyak hal menarik yang bikin flyover ini kokoh dan aman. Yuk, langsung kita bahas. Nah, teman-teman, jadi sistem utama yang digunakan di jalan tol ini adalah gelagar beton pracetak. Nah, ada beberapa elemen penting nih. Yang pertama ada gelagar. Gelagar ini fungsinya untuk menahan beban jalan dan menyalurkannya ke kolom. Terus ada juga balok penghubung atau crossbeam. Crossbeam ini memiliki fungsi untuk membuat gelagar stabil walau ada kendaraan berat yang lewat. Nah, untuk kolomnya sendiri, tugasnya adalah menyalurkan beban tadi ke pondasi, yang akhirnya mengalirkannya ke tanah. Nah, jadi semua sistemnya ini saling bekerja sama. Selanjutnya kita ngomongin elemen beton pracetaknya nih. Ada grader atau balok slab dan kolom. Misalnya di bagian ini gradernya punya diameter sekitar 2 meter dan jarak antar diafragmanya sekitar 12,5 meter. Semua dibuat di pabrik biar presisi dan kuat. Proses bikinnya gimana sih? Yuk aku kasih tahu. Jadi pertama kita mulai dengan bikin cetakannya dulu biar bentuknya pas sama kebutuhan proyek. Setelah itu kita masukin tulangan baja dan kawat plat tegang ke dalam cetakan. Lanjut kita tuang adonan beton ke cetakan tadi dan kasih getaran alias divibrasi supaya gak ada gelembung udara dan betonnya makin kuat. Nah, yang terakhir kita lakuin proses curing atau bahasa gampangnya pengeringan biar beton siap buat dipasang ke proyek. Metode pemasangan girder pada flyover jalan tol Waru Juanda. Sebelum mulai pemasangan, kita perlu mempersiapkan 2 kren dengan kapasitas yang sesuai dengan berat girder yang akan dipasang. Pastikan kedua kren telah dipersiapkan kondisinya dan posisi sudah stabil di tempat pemasangan. Selanjutnya, kedua kren ini akan ditempatkan pada 2 sisi lokasi pemasangan girder sehingga keduanya bisa bekerja sama untuk mengangkat dan mengarahkan girder. Tali sling kemudian diturunkan dan dikaitkan ke titik-titik pengangkatan di girder secara hati-hati. Setelah semua siap, kedua kren akan mulai mengangkat girder secara perlahan. Operator kren harus bekerja sama secara sinkron agar girder tetap stabil saat diangkat. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara kedua operator kren dan tim yang ada di lapangan. Setelah girder terangkat dan mendekati posisinya, tim akan melakukan penyesuaian posisi dengan presisi tinggi sehingga girder akan ditempatkan di atas penyangga dan diperiksa apakah posisinya sudah tepat dan sesuai dengan desain. Dan yang terakhir adalah setelah girder berada di posisi yang benar, tim akan mengunci girder pada penyangga. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan semua titik penghubung sudah aman dan stabil. Jika semua sudah beres, kren akan mulai menurunkan tali sling secara hati-hati. Kemudian, tali sling dapat dilepas dan kren dapat kembali ke posisi semula.